setelah 2 bulan tahun 2025 udah jalan 2 bulan nih. Kamu akhirnya baca buku apa aja? Sebenarnya di awal tahun aku tuh nyelesain utang buku tahun lalu. Aku tahun lalu tuh pengen banget baca Stolen Focus dari Johann Hari. Udah selesai ya? Udah selesai. Itu aku selesaiin akhirnya di Januari. Terus habis itu di bulan Desember kan aku beli buku. Satu buku yang aku beli karena tripmu ke Jogja. Malang itu. Iya, Jogja sama Malang. Pertama tuh di Solusi. Di Solusi itu orang-orang Jogja pada nyari bukunya Hankang yang The Vegetarian. Tapi di Solusi habis. Makanya pas aku nemu di Book by Ibu di Malang, itu ada bukunya Hankang yang The Vegetarian, ini aku beli. Setelah aku baca Stolen Focus ya aku baca itu The Vegetarian. The Vegetarian aku cukup cepat bacanya karena menurut aku itu sangat menarik, kayak 2-3 hari selesai. Habis selesai baca itu kamu bukan 3 hari doang ya? Iya. Berarti bukan aku loh, aku karena punya tipis, terus bahasanya enak banget dibaca. Dah 3 hari selesai. Terus yang setelah itu aku nyelesain The Door-to-Door Bookshop. Itu yang kamu bawa ke Bandung kan ya? Ya, aku nyelesain pas aku di Bandung. Udah. Itu aku baru baca itu doang. 2024 kayaknya kamu nggak sebanyak ini loh. Enggak, 2024 aku cuman baca bukunya Rick Riordan. Terus Flower for Algernon, kebanyakan aku baca QED. Komik. Ya, komik 19 chapter aku baca. Sama apa? Cuman itu sama Stolen Focus, Atomic Habit. Atomic Habit juga aku baca di 2024, nggak sebanyak itu. Nggak secepat itu juga baca. Kenapa kamu 2025 akhirnya kayak lebih rajin? Karena mungkin ngerasa apa ya? Udah dapetin waktu itu kapan aku bisa baca. Kayak kapan akhirnya waktu yang kamu temukan? Kalau kan KRL. Kalau kamu kapan? Aku pagi sebelum mulai kerja. Jadi kan kerja aku mulai jam 7.15-an. Terus siap-siap buat morning assembly gitu. Nah, aku punya waktu 15 menitan, jadi aku baca. Atau kalau ada waktu kosong di jam-jam kerja, aku nggak ada kerjaan lain yang harus ke UT, ya aku buka buku daripada scrolling. Memang ganti scrolling itu dengan baca buku. Kamu Hankang kemarin? Gimana menurutmu? Hankang itu kita harus mengakui kalau dia masuk novel sastra memang karena bahasanya bagus banget. Itu terjemahan ke bahasa Indonesia. Itu masih sangat bagus, masih sangat enak banget buat dibaca. Berarti kan dia udah mulai dari Korea ya kan. Korea tuh kalau nggak salah ada terjemahan yang Englishnya juga. Habis itu Indonesia, sangat enak buat dibaca. Awal-awal tuh kayak oh ini ringan, oh ini masalah seseorang gitu dengan dirinya gitu, kayak masalah psikologis or something sampai dia jadi vegetarian. Tapi ke belakang ternyata sangat menarik, sangat kelam ternyata, sangat gelap gitu. Di ending kayak ya aku yang kok gini gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Awal-awal aku bilang ini enak banget bacanya, ringan gitu, tentang keluarga, tapi ternyata nggak segitunya. Jadi itu cuma 3 chapter. Jadi setiap chapter itu diambil dari point of view orang yang beda-beda, tapi masih dalam circle si perempuan ini. Jadi tapi alurnya maju, ngerti nggak? Alurnya maju. Ya, chapter pertama sampai mana sama orang ini, chapter kedua sampai mana sama orang lain lagi, chapter ketiga sama siapa sama orang lagi, tapi maju. Aku tuh kemarin aku pengen mendokumentasikan ini sih. Makanya aku nanya sama kamu ya. Menurutmu kalau misalnya kita berdua dapat masalahnya keluarga Hankang ini, kita bakal survive as a couple gitu.
Misalnya salah satu dari kita tiba-tiba jadi vegetarian gitu. Yang kayak gitulah pokoknya. Yang dengan kayak- kasus yang mirip kayak gitu. Iya. Kita bakal survive nggak? Enggak. Dengan enggak itu SN kayak kamu meragukan gua apa karena emang masalahnya gede banget gitu. Masalahnya gede banget, masalahnya kompleks banget. Like, Padahal buku setipis itu ya. itu masalahnya tuh yang kayak ini orang juga pasti siapapun yang di sekitar dia tuh pasti bakalan pusing sih, pasti bakalan nggak sanggup sih gitu. Oke, kan di tokoh itu kan, ya di novel itu kan pasti ada kayak momen nggak sanggupnya nih, momen lepas tangannya kayak udah nggak tahu lah, kayak gitu kan. Nah, menurutmu nih, kalau aku di posisi itu, aku bakal lebih cepat lepas tangan apa lebih lama? Kalau misalnya aku yang bermasalah, Ya, kamu bermasalah kayak gitu, aku kayaknya akan cepet atau lebih lama? Akan bertahan lebih lama atau kayak dari awal-awal udah kayak goblok lah ini matiin apa ya gitu? hey yang kedua deh lebih cepet gitu. Serius deh. Kalau misalnya aku yang begitu, karena masalahnya tuh Kompleks. kompleks. Nggak usah dijelasin. Sedangkan kamu orang yang komunikasi banget gitu. Oh. Dan masalah itu kayak yang you cannot communicate. Oh gitu. Oh gitu. Dan ini masalahnya terjadi juga bukan karena miskom ya? Bukan. Bukan kayak novel-novel No. ini harusnya kalau mereka ngobrol ini selesai. Enggak. Itu nggak akan selesai diobrolin. Buku kedua yang kamu habisin, Door to Door Bookshop. Ya, The Door to Door Bookshop itu buku terjemahan dari Jerman. Aku tuh, Novel. aku tuh waktu kamu baca ini, aku udah menduga kayak ini tuh bakalan jadi sesuatu yang ringan. Karena formulanya orang tua udah ngestak sama hidupnya, terus ketemu anak-anak, terus hidupnya berubah. Itu formulanya udah dipakai berkali-kali dan works gitu, kayak apa kan gitu. Kalau kemarin kita nonton apa? A Man Called Otto. Itu kan juga dari buku, judulnya Man Called Ove gitu. Tapi ya sama kan, orang tua udah mau meninggal nih, udah tua usdur banget, ketemu sama generasi muda, hidupnya berubah, yang awalnya kaku terus dia jadi lebih kebuka gitu kan. Ya. Kan sebenarnya plot kayak gitu udah sering dipakai. Ya. Tapi aku seneng gitu kalau dengar ceritamu kemarin, ternyata plotnya menyenangkan sekali. Plotnya sangat menyenangkan, sederhana, detail, menyenangkan, konfliknya sederhana, sehari-hari gitu. Kan buku itu ada range umur nggak sih? Kayak orang kalau sudah umur 30-an, kayaknya kamu nggak layak deh baca teen lit. Kayak teen lit itu udah bukan konsumsimu. Kalau kayak buku kan seolah-olah kayak makanan ya. Jadi kayak anak-anak makanannya yang ini, remaja makanannya yang ini, dewasa makanannya yang ini, udah tua makanannya yang ini gitu. Nah, buku menurutmu gimana? Apakah ada range umurnya gitu kayak makanan? Aku sebelum tak jawab, aku malah nanya kayak, kamu kenapa muncul pertanyaan itu? Karena aku ngerasa kayak kamu kan sekarang bacanya tuh yang kayak berat gitu, science ya kan, sejarah, sedangkan aku tuh begini. Terus mana buku kucing aku? Buku kucing. Aku masih baca itu novel-novel yang ringan dan menyenangkan gitu, karena aku menggunakan membaca buku as an entertainment, jadi sebuah hiburan gitu. Aku tidak mau membebani otakku dengan mikir lagi ketika baca buku. Karena capek. Oke. Aku mau meluruskan beberapa persepsi deh. Pertama, itu buat aku hiburan. Itu buat aku hiburan. Aku tuh nggak lagi belajar, ini buat aku hiburan. Karena tak kasih tahu ya, otakku tuh setiap kali belajar hal yang baru ya, kayak dopamina tuh kayak keluar gitu lagi. Gini gitu. Kayak sesuatu yang selama ini kupikirin di otak, ternyata ada teorinya. Aku tuh happy. Ini ada teorinya. Kamu tuh sedang mengkonfirmasi apa yang ada di kepala Atau sebaliknya pun kayak hal-hal yang di kepala aku salah, keliru gitu ya, aku tuh happy. Ternyata salah selama ini. Kalau aku baca cerita tuh imajinasi. Nah, ngerti nggak sih? Kayak gini nih. Misalnya ini kan dia bilang praktik ritual agama itu biasanya melakukan pembunuhan terhadap binatang. Nah, itu ada teorinya namanya
substitusi korban. Kristen nggak sih itu? Loh, di banyak ritual-ritual keagamaan tuh selalu ada tuh yang kayak menyembelih kelinci lah atau apa gitu kan. Terus di sini tuh dia bilang kecenderungannya selalu hewan-hewan itu yang dipilih hewan-hewan yang tidak berdaya gitu. Nah, menariknya di sini adalah kenapa kok akhirnya aku happy baca itu karena aku jadi sadar, oh iya ya, nggak cuman Kristen aja nih yang punya teori atau yang punya substitusi korban gitu. Di Islam ada ya kan. Bahkan kalau kita ngelihat ritual-ritual kayak kejawen gitu kan, mereka nyembelih ayam, nyembelih sapi juga, kerbau gitu kan. Jadi ternyata menyembelih atau membunuh hewan tuh hal yang umum di semua agama. Jadi kayak, wah menarik nih gitu. Nice sih. Itu hiburan buat aku. Beda emang otaknya, guys. Gak apa-apa. Beda memang. Tapi aku rasa ya, aku tuh selalu bilang kayak diversifikasi bacaan tuh penting. Udah. Ya. Jadi nggak ada yang namanya umur buat bacaan tuh nggak ada menurutku. Kecuali kayak emang topiknya terlalu berat, kamu masih kecil, jangan dulu gitu. Ya. Karena ada beberapa buku yang emang 18 plus gitu kan. Nah, emang ada rekomendasinya, jangan dibaca dulu. Mungkin terlalu vulgar buat kamu. Oh, ini juga 17 plus ternyata. Oh iya? Iya, 17 plus. Satu tahun. Nah, Garisnya. tapi diversifikasi bacaan itu penting. I think ya, walaupun kamu prosesnya baca Solon Focus tuh lama dan panjang, itu buku yang cukup membuka matamu. Ya. Ya kan? Apa kamu sadar apa ketika Solon Focus? Jangan sering-sering pegang HP. Seriusan, karena memang ketika pegang HP buat balik fokus lagi itu susah. Kecenderungannya justru akan ya pegang HP terus tiba-tiba time slip. Kalau kamu nggak pernah nyentuh Solon Focus deh, kamu kan nggak akan belajar itu. Tapi di saat sama kalau orang belajar kayak baca buku cuma yang teori gitu, kayaknya empatimu kan nggak jalan deh. Butuh sentuhan fiksi dalam hidupmu. Nah, kamu apa buku fiksi yang kamu baca? Akhir-akhir ini Kalau kamu bilang Multatuli itu emang masuk fiksi? iya. Iya kan? Tapi kita lebih fair ya. Buku fiksi terakhir yang aku baca, Yoga. Itu menyenangkan tuh, kayak refreshing banget setelah kayak semuanya wah refresh nih ngelihat dinamika anak-anak SMA gitu. Terus balik ke filsafat beginian lagi. Oke. Nanti kita bikin lagi ya, sebulan 2 bulan lagi aja. Oke. Mendokumentasikan bacaan. Nanti akhir tahun kita kumpul, kita udah baca apa aja. Jadi kayak ini ya, kayak postingannya buku ibu. Ya betul. Seru soalnya. Terus tinggian aku. Karena bukumu tebel-tebel, bukuku cuma segini nih. Nih, Hankang juga cuma segini guys. Ya udah lah. Oke.